Kalau si glowing yang satu ini sih dijamin semuanya bakal suka. Sini-sini aku kasih tahu cara masaknya. Pertama kita bikin untuk layer pertama dulu. Kita tuangkan air ke dalam panci, lalu kita masukkan gula. Lalu kita masukkan agar-agarnya. Untuk agar-agarnya kita pakai yang bening ya bun. Lalu kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Kemudian kita nyalakan apinya dan masak hingga mendidih. Sambil menunggu puding mendidih, kita susun regalnya satu persatu seperti ini. Susunnya hati-hati ya bun agar regalnya tidak hancur. Untuk regalnya ini aku pakai sebanyak 20 keping. Dan untuk cetakan pudingnya aku pakai yang diameter 23 cm. Nah ini regalnya sudah tersusun dengan rapi dan sekarang kita kembali ke puding yang tadi. Ini puding sudah mendidih, sekarang kita matikan apinya. Dan diamkan kurang lebih 10 menit agar suhunya berubah menjadi hangat. Jika puding dituangkan dalam keadaan panas, takutnya si regalnya malah amblas ya bun. Dan ini pudingnya sudah hangat, sekarang sudah bisa kita tuangkan. Pada saat menuangkan pudingnya, itu harus pelan-pelan banget ya bun. Dan posisinya harus dari arah tengah agar puding tidak mengapung dan juga amblas. Karena biskuit itu jika kena air akan mudah lembek ya. Jadi kita harus super hati-hati agar biskuitnya tidak hancur. Jika sudah selesai dituangkan pudingnya, selanjutnya kita diamkan saja di suhu ruang. Jangan dimasukkan ke dalam kulkas dulu ya bun, takutnya nanti pada saat menuangkan puding layer kedua itu tidak akan menempel. Selanjutnya kita akan siapkan untuk adonan puding layer keduanya. Pertama kita masukkan kuning telur, kemudian garam dan vanila, lalu kita kocok sampai benar-benar merata. Setelah itu kita masukkan kental manis, lalu kita masukkan margarin yang sudah dicairkan. Dan kita aduk sampai semua bahan benar-benar tercampur merata. Jika sudah merata seperti ini, selanjutnya kita siapkan untuk adonan pudingnya. Siapkan air, lalu gula, dan terakhir agar-agarnya. Kemudian kita aduk sampai merata, lalu nyalakan apinya dan kita masak sampai mendidih. Setelah mendidih kita matikan apinya. Dan kita diamkan kurang lebih 10 menit. Setelah puding hangat, kita tuangkan seperempatnya ke dalam adonan mentega tadi. Sambil diaduk terus ya bun agar telurnya tidak matang dan menggumpal. Setelah itu kita tuangkan ke sisa puding yang tadi. Ini dalam keadaan api tidak menyala ya bun. Kemudian kita aduk sampai semuanya benar-benar tercampur. Lalu kita nyalakan apinya. Pada saat dimasak harus diaduk terus ya bun agar telurnya tidak matang dan menggumpal. Ini sudah mendidih dan kita bisa matikan apinya. Lalu seperti sebelumnya, kita diamkan dulu kurang lebih 10 menit agar suhunya berubah menjadi hangat. Setelah itu baru bisa dituangkan ke dalam cetakan. Sebelum layer kedua dituangkan, kita tusuk-tusuk dulu seperti ini agar nanti pudingnya bisa menempel. Oh ya bun, ini pudingnya tidak aku masukkan semuanya ya, masih ada sisa. Setelah semuanya selesai dituangkan, sama seperti layer pertama tadi, kita simpan di suhu ruang. Sekarang kita mau buat untuk layer ketiganya. Siapkan susu cair, garam, vanila, dan juga gula pasir. Kemudian kita masukkan coklat bubuk. Lalu kita aduk sampai semuanya tercampur merata. Sekarang kita nyalakan apinya dan kita masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita masukkan bahan yang terakhir, yaitu dark coklat. Lalu kita aduk sampai dark coklatnya benar-benar meleleh. Jika Bunda ingin lebih praktis, untuk layer ketiga ini Bunda bisa menggunakan coklat puding yang instan. Tapi mungkin rasanya akan sedikit berbeda ya. Nah, ini pudingnya sudah mendidih, kita matikan apinya, kemudian kita diamkan kurang lebih 10 menit. Jika sudah hangat, pudingnya bisa kita tuangkan di atas puding mentega yang tadi. Tapi sebelumnya kita tusuk-tusuk dulu seperti ini agar puding coklatnya bisa menempel. Sebenarnya untuk membuat puding ini caranya sangat simpel dan praktis ya. Tapi karena kita buatnya 3 layer, jadi kita membutuhkan waktu yang agak lama. Ini kita tuangkan puding coklatnya seperti ini. Setelah dituangkan semua, kita diamkan dulu selama kurang lebih 15 menit. Nah, ini pudingnya sudah agak mengeras, jadi sudah kita bisa masukkan ke kulkas ya bun. Dan ini hasilnya setelah dimasukkan ke kulkas kurang lebih 2 jam. Sekarang kita akan keluarkan dari cetakan secara perlahan. Dan tada! Ini dia hasilnya. Cantik dan glowing kan bun? Menurut aku sih dari ketiga layer ini untuk perpaduan rasanya sudah sangat cocok ya. Sekarang aku mau coba potong dan menurutku sih ini untuk teksturnya sudah sangat pas ya. Dan untuk tingkat kemanisannya juga sudah pas.
Sekarang aku mau coba dulu dan semoga resepnya bermanfaat. Thank you for watching.